Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sinta Nur Aziza dengan NIM akhir 131, perwakilan dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan materi terkait determinan sosial terhadap status gizi. Dengan dosen pengampu Dr. Farida Wahyuningtyas SKM MKes dan Ibu Nur Fitri Widya Astuti SGZ MPH. Pada presentasi kali ini, kelompok kami beranggotakan yaitu Frida Yuna dengan NIM akhir 101, Auli Siva dengan NIM akhir 102, Bella Resita dengan NIM akhir 111, Arcieta dengan NIM akhir 112, Adelia Dara dengan NIM akhir 114, Hajar Falakul dengan NIM akhir 124, Sinta Nur Aziza dengan NIM akhir 131, Vita Awalina dengan NIM akhir 140, Merta Angelina dengan NIM akhir 141, dan Marcella El Salsabila dengan NIM akhir 149. Pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, yang pertama yaitu definisi gizi dan status gizi. Yang kedua, faktor sosial terhadap status gizi. Yang ketiga, definisi determinan sosial. Dan yang keempat, determinan sosial terhadap status gizi. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak pernah melewatkan aktivitas makan. Makanan yang kita makan sehari-hari itu sangat beragam dan pastinya enak. Nah, di dalam makanan yang kita makan mengandung energi dan juga zat gizi untuk tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya apa sih gizi itu? Gizi merupakan zat dari makanan yang dikonsumsi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan pada tubuh. Menurut Fathie et al. 2021, zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu gizi makro dan juga gizi mikro. Zat gizi mikro merupakan zat gizi penambah yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh seseorang. Zat gizi yang termasuk dalam gizi mikro antara lain vitamin dan mineral. Sementara itu, zat gizi makro adalah zat gizi yang dapat memberikan kebutuhan tenaga seseorang secara langsung. Zat gizi yang termasuk dalam gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, zat gizi yang terdapat dalam makanan sehari-hari mempengaruhi status gizi kita. Status gizi adalah kondisi pada tubuh yang diakibatkan oleh pemanfaatan zat gizi yang telah dikonsumsi. Status gizi adalah faktor yang sangat penting sebab status gizi seseorang dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan, produktivitas, hingga kreativitas seseorang dan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Rendahnya status gizi seseorang yang menyebabkan resiko terhadap masalah gizi. Nah, pemenuhan gizi yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi dari status gizi seseorang, sehingga diperlukan keseimbangan antara zat gizi dengan kebutuhan gizi yang diperlukan. Secara tidak langsung, zat gizi mempengaruhi status gizi melalui beberapa faktor sosial di masyarakat. Faktor sosial dalam lingkungan masyarakat merupakan faktor non-medis yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan. Faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu pendidikan. Menurut Yahya 2022, lama jenjang pendidikan seseorang akan mempengaruhi terhadap derajat kesehatan yang dimiliki. Secara tidak langsung, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, maka masyarakat akan terbiasa dalam menerima informasi. Salah satunya mengenai informasi asupan makan atau gizi, maka semakin mudah informasi diterima oleh masyarakat. Informasi yang sering mereka dapat akan mengubah cara pandang dan pengolahan makanan sehingga asupan makan dapat tercukupi. Kemudian yang kedua adalah pendapatan.
Jumlah pemasukan rumah tangga berhubungan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pendapatan yang tinggi dapat memiliki akses pangan yang cukup dan beragam, sehingga asupan makanan dapat terpenuhi. Namun, jika pendapatan rumah tangga yang kurang akan memungkinkan untuk mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian, faktor yang ketiga adalah budaya. Norma budaya setempat berkaitan dengan pilihan makanan, pengolahan makanan, hingga cara penyajiannya. Beberapa budaya juga menerapkan makanan yang tabu agar tidak dikonsumsi karena dilatar belakangi oleh aspek budaya setempat. Misalkan di suku Jawa Tengah, ibu hamil memiliki pantangan makanan yaitu tidak boleh mengonsumsi ikan karena nanti akan membuat anaknya yang lahir berbau amis. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini masih sejalan dengan faktor pendapatan. Apabila suatu keluarga memiliki pekerjaan yang terjamin dan gajinya tetap, maka kemudahan untuk akses pangannya pun cukup. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah anggota keluarga. Nah, ukuran rumah tangga besar atau kecil memiliki dampak pada derajat kesehatan anggota keluarga. Ukuran rumah tangga sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga tersebut. Keluarga yang memiliki ukuran kecil, kesejahteraannya relatif terjamin dalam pemenuhan asupan makanan dan gizi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait determinan sosial terhadap status gizi. Determinan dalam kesehatan penentu kesehatan berpengaruh signifikan terhadap baik maupun buruknya kesehatan seseorang. Determinan sosial kesehatan didefinisikan sebagai faktor non-medis yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang yaitu dukungan keluarga, akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, status ekonomi keluarga, dan pendidikan. Dalam determinan sosial, ketimpangan yang terjadi bukanlah suatu hal yang dapat terjadi secara alami. Kebijakan sosial yang buruk, ekonomi yang tidak setara, serta efek politik mengakibatkan kesenjangan setiap orang untuk mencapai kesehatan. Berdasarkan hasil literatur review dari 13 artikel jurnal yang kelompok kami analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa determinan sosial yang mempengaruhi status gizi seseorang. Yang pertama yaitu jejaring dan dukungan sosial. Menurut Asamane 2020, jaringan sosial terbagi menjadi dua, yaitu jaringan sosial terintegrasi dan tidak terintegrasi. Jaringan sosial terintegrasi masih dibagi jadi dua lagi, yaitu locally integrated social network. Dengan jaringan sosial yang besar serta keterlibatan aktif dari keluarga, teman, tetangga, serta masyarakat luas. Dan wider community focused network, yakni jaringan sosial besar dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Tidak memiliki kerabat lokal, keluarga berjarak jauh tetapi selalu berkunjung. Sedangkan untuk jaringan sosial tidak terintegrasi terbagi menjadi tiga, yakni family dependent network yang sangat melibatkan keluarga tetapi tidak terlalu melibatkan komunitas. Kemudian local self-contained network yaitu keterlibatan keluarga rendah, mendapatkan dukungan sosial dari tetangga, dan private restricted social network yaitu keterlibatan keluarga dan orang lain sangat rendah, biasanya tidak memiliki kerabat setempat, cenderung mengisolasi diri dan beresiko terkena penyakit seperti depresi dan kesepian. Nah, seseorang dengan jaringan sosial terintegrasi cenderung memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan jaringan sosial yang tidak terintegrasi. Jaringan sosial juga mempengaruhi asupan gizi seseorang.
Jaringan sosial terintegrasi memiliki asupan asam folat, kalium, natrium yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak terintegrasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya kontrol sosial, contohnya seorang laki-laki yang tinggal dengan pasangannya akan mendapatkan kontrol asupan makanan yang lebih sehat dari pasangannya, seperti tidak boleh makan makanan tertentu yang membahayakan kesehatan. Sedangkan dukungan sosial itu sendiri merupakan salah satu faktor langsung yang secara signifikan dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Dukungan sosial ini dapat berupa dukungan keluarga, teman, maupun tenaga kesehatan. Contohnya, pengaruh yang diberikan yaitu perilaku masyarakat terhadap dalam kegiatan belanja dan memasak. Kemudian yang kedua yaitu kondisi masyarakat. Nah, contoh yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu yang mempengaruhi status gizi adalah budaya patriarki. Sebagian besar masyarakat Indonesia menerapkan budaya patriarki, terutama masyarakat di pedesaan. Pada budaya patriarki, pengambil keputusan tertinggi adalah kepala keluarga atau kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan hanya disuruh untuk tunduk dan juga patuh terhadap suami atau kepala keluarganya. Fenomena ini membuat perilaku pemberian makan dan pola asuh dalam rumah tangga itu ditentukan oleh pengetahuan suami, di mana kita sendiri tahu bahwa ibu atau perempuan lebih mengetahui perihal urusan pola asuh dan pemberian makan, baik melalui pendidikan maupun hati nurani mereka masing-masing. Nah, di situ terdapat bagan ya atau alur bagaimana budaya patriarki ini bisa berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu geografi. Nah, kondisi geografi di pedesaan dan perkotaan tentunya berbeda. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan status gizi antara masyarakat desa dan juga masyarakat perkotaan. Sebagai contoh, dalam akses pangan, masyarakat desa mayoritas mengandalkan hasil kebun dan juga pertanian yang musiman untuk makanan sehari-hari. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi tidak bervariasi, bahkan lebih condong ke zat gizi yang karbohidrat. Lain halnya dengan masyarakat perkotaan, akses pangan di perkotaan lebih mudah dan bervariatif. Nah, di PPT juga ada perbedaan bagaimana geografi itu berpengaruh pada status gizi di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, diet quality-nya lebih baik, sementara di pedesaan itu lebih rendah. Kemudian di perkotaan, asupan pangannya juga lebih berkualitas, bervariatif, tetapi di pedesaan itu hanya mengandalkan hasil pertanian seperti padi, jagung, sagu, sehingga tidak bervariatif. Kemudian di perkotaan juga permasalahan gizi yang ditemukan dalam penelitian itu lebih sedikit, sedangkan kalau di pedesaan itu lebih banyak. Dan kalau di perkotaan, kebanyakan stunting atau malnutrisi ini tidak diawali dengan diare. Karena memang di sana kualitas airnya sudah bagus dan juga bersih. Sementara di pedesaan ini biasanya kebanyakan diawali dengan diare. Kemudian yang keempat yaitu akses fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat untuk deteksi dini permasalahan kesehatan yang memungkinkan untuk terjadi, sehingga adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dapat menurunkan risiko terjadinya permasalahan gizi. Beberapa faktor yang mempengaruhi akses fasilitas pelayanan kesehatan antara lain jarak rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan, akses geografis seperti jalannya, naik turun, curam, atau tidak halus sehingga transportasinya pun juga turut tidak bisa memadai atau tidak bisa melewati jalan tersebut. Tuh. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Nah, dalam teori Bloom,
Determinan yang paling banyak mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk akan menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Nah, misalkan nih kondisi lingkungan di suatu wilayah itu memiliki akses air bersih yang tidak cukup. Jadi air bersih atau sumber air yang digunakan oleh masyarakatnya itu eh, kayak kotor gitu. Nah, itu bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti diare, kolera, sehingga nanti status gizinya juga akan buruk. Apalagi kalau sumber airnya itu kotor dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum, memasak, itu akan mempengaruhi kualitas dari pangan yang dimakan oleh masyarakat tersebut. Kemudian, yang keenam yaitu status ekonomi. Ini masih sejalan dengan faktor sosial pendapatan. Jadi apabila suatu keluarga memiliki kondisi ekonomi yang baik dan mapan, maka akses terhadap pangan dan fasilitas kesehatannya akan lebih mudah, sehingga status gizinya akan menjadi baik. Nah, sedangkan kalau keluarga dengan status ekonomi yang rendah, pendapatannya rendah, maka akses bahan pangan dan juga fasilitas kesehatannya akan terbatas dan status gizinya akan lebih buruk gitu, atau lebih rendah. Kemudian, determinan yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang berperan aktif untuk menentukan sulit atau tidak seseorang dalam memahami dan menekuni pengetahuan yang didapatkan. Apabila kurangnya pengetahuan mengenai gizi, maka akan menghambat upaya perbaikan gizi. Penelitian yang dilakukan oleh Wardita et al. 2021 menunjukkan bahwa pengetahuan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap status gizi dari balita. Jadi kalau ibunya ini memiliki pendidikan yang cukup nih, bahkan lebih tinggi, itu dalam menerima informasi dari luar itu akan lebih mudah dan tidak termakan hoax. Jadi nanti ibunya bisa memberikan pola asuh dan juga asupan makan pada balitanya lebih baik. Gitu. Nah, berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa status gizi dapat dipengaruhi oleh determinan sosial yang bersifat multifaktor. Faktor tersebut antara lain pendidikan, pendapatan, budaya, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Sedangkan determinan sosialnya adalah jejaring dan dukungan sosial, kondisi masyarakat, geografi, akses terhadap fasilitas layanan kesehatan, kondisi lingkungan, status ekonomi, dan pendidikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan sebagai referensi. Bisa di-scan ya teman-teman. Dan sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.